Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
supaya mendisiplinkan siswa di sini ya. Tetapi itu bukan ibu guru yang buat, tapi dengan apa? Ya, dengan kita sama-sama berdiskusi dengan ide semua siswa kelas 5 ini ya. Oke. Contoh kesepakatan kelas, contohnya apa? Kesepakatan kelas itu sama dengan kalau dulu namanya tata tertib ya. Nah, contohnya apa ya? Oke. Iya, mengucapkan salam terhadap guru dan teman pada saat bertemu itu juga termasuk kesepakatan kelas. Oke, kita sama-sama membuat kesepakatan kelas. Ibu punya kertas ya, nanti ibu bagikan satu persatu, nanti kalian tulis. Setelah itu nanti kalian tempelkan di kertas ini ya. Paham? Silakan ditulis. Yang sudah boleh ditempel. Mengucapkan salam ketika bertemu teman atau guru, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, mengunjungi pojok baca saat jam kosong, meminta izin jika ingin keluar kelas, izin saat meminjam barang orang. Semua siswa wajib melaksanakan pikir kelas, mengucapkan salam kepada guru, memakai seragam dan atribut yang ditentukan, meminta izin jika ingin kemana saja, tidak boleh bermain spidol kecuali pelajaran. Oke. Jadi kalau menghargai orang tua, teman, nah itu ya kita lihat. Itu termasuk apa nak keyakinannya? Menghargai orang tua atau teman. Saling menghargai. Jadi keyakinannya adalah satu, saling menghargai. Oke. Membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu termasuk apa? Boleh, tanggung jawab boleh. Memelihara barang kayak kebersihan ya. Oke, bisa kebersihan. Tanggung jawab sudah ada ya, tanggung jawab. Saling menyayangi. Oke, menyayangi.
menjaga kebersihan kelas. Nah, menjaga kebersihan kelas termasuk kebersihan ya. Kita tanggung jawab. Harus disiplin. Oke, disiplin. Mengucapkan salam ketika bertemu teman atau guru. Itu termasuk apa? Sopan. Sopan, boleh. Menjaga kebersihan sekolah sudah ya, tanggung jawab. Mengunjungi pojok baca saat jam kosong. Oke, mematuhi peraturan. Meminta izin jika ingin keluar kelas. Jadi izin itu berarti oke, mematuhi peraturan bisa. Kemudian menghargai nggak sama ibu? Ya, saling menghargai. Kalau nggak bilang, kalau nyelonong aja tidak menghargai ya. Nggak ada berarti ya. Izin saat meminjam barang orang sama ya. Semua siswa wajib melaksanakan piket kelas. Ya, masuk ke tanggung jawab. Kebersihan bisa. Mengucapkan salam kepada guru. Ya, sempat. Memakai seragam dan atribut yang ditentukan. Mematuhi aturan. Meminjam izin jika ingin meminta izin jika ingin kemana saja. Sama, saling menghargai atau mematuhi peraturan. Tidak boleh bermain spidol kecuali pelajaran. Saling ya, mematuhi aturan. Oke. Jadi keyakinan kelas kita itu apa saja? Saling menghargai. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi keyakinan ini, kesepakatan kelas ini harus kita patuhi, kita laksanakan. Sepakat? Sepakat. Kalau sepakat, bergantian. Silakan tanda tangannya. Ayo. Boleh, silakan. Bu, ada yang nanya, Bu. Boleh pakai pidal tidak? Boleh. Oh, boleh berdua.
wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan melaksanakan pembahasan mengenai materi budaya positif di sekolah kita. Nah, di sini mengenai budaya positif ini termasuk pada disiplin positif. Di sini Ki Hajar Dewantara itu, menurut Ki Hajar Dewantara, mereka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi maksud dari merdeka belajar itu adalah bahwa siswa itu bukan kita memerintah siswa, tetapi dia bisa melaksanakan kegiatannya sendiri dengan didampingi oleh guru. Pada budaya positif ini ada 6, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan di sini yang akan kita bahas yaitu nanti kita akan mencoba untuk membuat kesepakatan kelas, kemudian kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol guru, kemudian bagaimana cara mengatasi kasus siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Oke. Nah, makna disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Dan teori motivasinya yaitu ada 3. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi dari ketiga itu seharusnya anak-anak itu mampu untuk menghargai diri sendiri. Nah, kemudian Oke, nanti pada saat kita akan membuat kesepakatan kelas, itu nanti ada nilai-nilai kebajikannya. Nilai kebajikannya antara lain adalah rasa hormat, mandiri, menghargai, empati, kerjasama, percaya diri, komitmen, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, gotong royong, rendah hati, toleransi, kedamaian, dapat dipercaya, tidak merendahkan orang lain, peduli, kesabaran, dan keadilan. Itu adalah contoh-contoh nilai kebajikan universal. Nanti itu akan kita dapatkan pada kegiatan kesepakatan kelas. Nah, di sini pengakuan atau apresiasi kebajikan itu dalam kita memberikan apresiasi itu harus kita masukkan nilai kebajikan tersebut. Contohnya pada saat kita memberikan kebajikan kepada siswa. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ketika anak itu melakukan sesuatu hal yang baik, harus kita berikan nilai kebajikannya. Itu kita letakkan, yaitu ada rasa empatimu. Nah, seperti itu. Kemudian, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok.
Nah itu ya. Jadi kita harus memberikan apresiasi dengan ada bahasa, kita munculkan bahasa nilai kebajikannya. Jadi di situ nilai kebajikannya adalah kepedulian. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Keempat kesenangan. Dan 5 kekuasaan. Motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, motivasi internal, itu motivasi tujuan disiplin dari positif ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Itu adalah termasuk motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang institusi apa yang didapatkan adalah saya lakukannya. Kemudian dimotivasi internal itu menghargai sendiri. Saya menjadi orang yang seperti bila saya melakukannya. Nah, di sini ya, menurut kita pada saat memberi penghargaan itu, kalau dulunya itu adalah sesuatu yang hal yang positif. Ternyata penghargaan itu juga menjadi hukuman kepada siswa kita ya. Baik itu pengaruhnya pada jangka pendek atau jangka panjang ya. Makanya disebutkan di sini adalah penghargaan hukum, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di sini maksudnya adalah pada saat kita biasanya kalau anak tersebut bisa melakukan sesuatu, biasanya kita berikan sebuah hadiah. Nah, ternyata di situ ada hal yang kurang tepat ya. Contohnya adalah pada saat anak tersebut melakukan sesuatu, tetapi pada saat kita tidak memberikan mereka hadiah tersebut, mereka tidak bersemangat ya, tidak bersemangat, atau teman-temannya yang lain juga akan merasakan, kok dia terus ya. Dan maksud kita itu memberikan hadiah itu maksudnya supaya anak itu bisa berkembang untuk bisa mengikuti teman yang sudah mampu. Tetapi di situ ternyata ada kesalahan di situ. Bisa kita membuat anak itu menjadi merasa iri, ya. Anak yang tidak mendapatkan itu merasa iri, kemudian dia juga bisa merasakan rendah diri. Kemudian hubungan mereka ya antara anak yang sering mendapatkan hadiah dari gurunya dengan yang tidak pernah, itu kadang menjadi hubungan mereka itu jadi tidak baik gitu ya. Karena bagi anak yang kemampuannya di bawah teman-temannya itu, kadang dia akan merasa seperti ini. Pada saat saya mencoba untuk belajar, tetapi saya pasti tidak akan mampu untuk menyaingi teman saya tersebut. Jadi di situ dia sudah down. Nah, itu yang membuat dinamakan penghargaan itu adalah hukum ya. Kemudian anak yang tadinya yang sering kita kasih hadiah itu ya, jadi dia pada saat melakukan kegiatan, dia akan berpikir saya pasti dapat hadiah. Nah, dia selalu mengharapkan dari situ. Jadi lebih baik pada saat anak itu mampu melakukan perintah atau sesuatu kegiatan itu, sebaiknya kita kasih dengan reward plus gitu ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke keyakinan kelas.
Seperti Bapak Ibu lihat di sini kami sudah melaksanakan pembuatan keyakinan kelas, tapi belum kami rapikan, ya. Kemudian kegiatan pembuatan kesepakatan kelas ini adalah anak-anak yang memberikan idenya, ya. Kesepakatan kelas itu adalah apa yang harus mereka patuhi, mereka sadari di kelas mereka tersebut, ya. Jadi biasanya kalau kita itu mempunyai tata tertib kelas. Nah, tata tertib kelas itu kan yang buat bisa guru, bisa sekolah. Tetapi di sini adalah siswa yang membuat. Kenapa kalau mereka yang buat? Jadi mereka paham apa yang harus mereka lakukan, ya. Jadi mereka. Nah, di sini kemarin 20 siswa kami kasih kertas, ya, kemudian mereka menulis apa yang ingin mereka sepakati di kelas itu. Contohnya, ya, ada yang bilang tidak boleh berkelahi, kemudian tidak boleh buang sampah sembarangan, piket kelas sesuai jadwal, tidak boleh mengejek teman, kemudian jangan menyontek, jangan berkelahi. Nah, itu adalah kalimat-kalimat mereka. Jadi kalau kalimat-kalimat mereka biasanya kebanyakan jangan, tidak, seperti itu. Tetapi di kesepakatan kelas ini, kalimat di kesepakatan kelas ini tidak boleh ada kata negatif. Jadi harus ada kalimat positif. Jadi silakan mereka menulis sesuai apa yang mereka pikirkan. Kemudian mereka kumpulkan kembali, dan kita mengoreksi kalimat tersebut. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kita bilang sama anak, nah jangan ada namanya kalimat negatif. Coba kita ganti kalimat itu menjadi kalimat positif gimana? Jadi kita yang mengembalikan kepada mereka. Terus mereka akan menjawab kan? Kalau di sini kemarin, Bu, menjaga kebersihan kelas, Bu, boleh kita tulis di situ. Atau Bu, buang sampah pada tempatnya, itu adalah kalimat positif. Jadi kalimat seperti itulah yang akan kita letakkan kepada kesepakatan kelas. Setelah semuanya terkumpulkan, kemudian kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, seperti tidak mengatai orang tua, tidak boleh mengejek teman, tidak mengatai orang tua. Nah, ini kan kadang-kadang apa yang mereka lihat, apa yang mereka perhatikan seharian, itulah yang bakal ditulis mereka. Itulah yang mereka ingat. Jadi kita kumpulkan di situ. Nah, itu kan termasuk tidak mengatai orang tua, itu adalah menghargai orang lain, ya. Nah, jadi maksudnya kemana itu? Ganti kalimatnya. Orang tuaku tahu, itu kira-kira kalimatnya. Kemudian kita nah, di sini nanti ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu membuat rasa yang tidak nyaman, rasa sakit, ya. Kalau konsekuensi itu adalah menyelesaikan masalah tetapi belum ada solusinya. Kalau restitusi itu adalah menyelesaikan masalah juga kita mencari solusinya. Coba kita lihat dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Jadi menurut Bapak Ibu itu masuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi.
catatnya 100 kali. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman, oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman konsekuensi. Oke, kita lihat nanti ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, kita lihat jawabannya, Bu. Nah, ini. Oke, mencatat di dalam buku itu hukuman, benar. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir hukuman, benar. Murid diminta push up 5 kali dan tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman, benar. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Bersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi, benar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman, juga benar. Nah ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa konsekuensi? Ya, karena anak tersebut sedang belajar olahraga. Oke, kemudian kita lihat juga untuk pemberian jumlahnya hanya 2 kali juga ya, itu wajar, ya, itu wajar. Jadi itu termasuk konsekuensi. Kalau menggunakan murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu adalah hukuman karena membuat anak itu merasa tidak nyaman, merasa malu, seperti itu masuknya ke hukuman. Oke, sekarang kita akan lihat sebuah video. Setelah semuanya tertentukan, kemudian kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, seperti tidak mengatai orang tua, tidak boleh mengejek teman, tidak mengatai orang tua. Nah, ini kan kadang-kadang apa yang mereka lihat, apa yang mereka perhatikan keseharian, itulah yang bakal ditulis mereka. Itulah yang mereka ingat. Jadi kita kumpulkan di situ. Nah itu kan termasuk tidak mengatai orang tua, itu adalah menghargai orang lain, ya. Nah jadi maksudnya kemana itu? Ganti kalimatnya. Menghargai orang lain, Bu. Oke, kan? Kemudian berantem di kelas, tidak boleh berantem di kelas, Bu. Nah, kalau tidak boleh berantem di kelas, itu maksudnya kemana, nak? Mereka akan bilang menghargai orang lain, Bu. Oke, jadi kalimat-kalimat yang hampir sama, kalimat-kalimat positif yang sudah didapatkan hampir sama, kita kumpulkan menjadi satu. Setelah itu baru kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, di sini tidak boleh memukul sesama teman. Jadi kata-kata mereka itu kan masih sesuai dengan keseharian mereka. Ya. Jadi tidak boleh memukul teman. Berarti di situ maksudnya kan menghargai orang lain. Jadi keyakinan kelas kita ambil sesuai dengan kalimat kebajikan yang tadi ya di situ. Jadi tidak memukul teman itu artinya kan menghargai orang lain. Jadi kita anak-anak menghargai orang lain atau menghargai murid. Nah di situ. Kemudian tidak boleh berantem. Jadi maksudnya kemana? Nah, Bu saling menyayangi. Oh boleh itu masuk ke keyakinan kelas murid. Saling menyayangi.
boleh mencoret-coret tembok, tidak boleh menjaga kebersihan kata mereka. Bu, maksudnya menjaga kebersihan. Jadi masuknya kemana? Kebersihan Bu, boleh. Seperti itu ya. Nah, jadi keyakinan kelas ini ya, kita membuatnya tidak usah banyak, tetapi kalimat-kalimat yang bisa dipahami mereka, bisa diingat mereka dan sesuai dengan apa yang mereka tahu sehari-hari seperti itu. Nanti keyakinan kelas ini akan berhubungan dengan pada saat kita menyelesaikan kasus mereka. Kemudian setelah dilakukan semuanya, setelah selesai, kemudian anak-anak kita suruh tanda tangan. Ya, ini adalah kesepakatan kelas kita. Jadi kalian silakan tanda tangan. Jadi nanti kalau sudah dapat semuanya, sudah selesai, ya. Ini kan masih acak-acakan ya. Jadi nanti bisa dirapikan atau nanti menyuruh anak menulis dengan tulisan yang bagus, boleh diwarnai, boleh digambar, biar kesepakatan kelas nanti bentuknya sudah menarik. Kemudian kalau sudah selesai, nanti baru dipajang di kelas dan diletakkan yang mereka selalu bisa lihat. Jadi mereka selalu, oh kalau melakukan pelanggaran, ini loh yang harus kita lihat, seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada kata peraturan, ada keyakinan kelas. Biasanya peraturan ini maksudnya pada tata tertib kelas Bu ya. Tata tertib kelas yang ada di kelas biasanya ada kalimat seperti itu. Nah, kira-kira kalau kata pada peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira kalimat keyakinan kelasnya apa kira-kira? Oke? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Nah, dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang. Boleh kasih sayang. Dilarang menggunakan narkoba. Jadi maksudnya ke apa? Ke narkoba. Menjaga kesehatan. Nah, bergantian atau menunggu giliran. Antri, disiplin, bisa ya. Menggunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, nanti kalimatnya akan kita lihat. Coba. Oke, ini. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bisa kalimatnya pada keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, bisa menghormati orang lain, bisa berkomitmen juga bisa. Dilarang melakukan kekerasan, itu maksudnya keselamatan, menghormati orang lain juga bisa. Dilarang menggunakan narkoba, itu maksudnya kesehatan. Bergantian untuk menunggu giliran, bisa menghormati orang lain, bisa bersabar juga. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan juga bisa. Jangan berlari di kelas atau koridor, untuk keselamatan, untuk keamanan juga. Oke, sekarang di sini posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum, kemudian yang kedua adalah membuat orang